Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Winarto, yang lebih akrab dipanggil Narto, adalah paman dari salah satu sahabatku. Dia meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, yakni 35 tahun, pada tahun 2016. Sebelum meninggal, Narto tidak memiliki riwayat penyakit serius, tetapi beberapa minggu sebelum kepergiannya, dia sering mengeluhkan rasa sakit di perut bagian kanan bawah. Rasa sakit tersebut kerap kali hilang setelah dikerik oleh istrinya, metode tradisional yang dipercaya dapat meredakan nyeri. Namun, seiring waktu, keluhannya semakin parah. Rasa sakit yang awalnya bisa diredakan, lambat laun tak kunjung hilang meskipun telah dikerik. Keadaan tersebut memaksa Narto untuk mencari bantuan medis dan pergi ke klinik di daerah Kapuk. Sesampainya di klinik, dokter hanya memberikan obat penahan rasa sakit tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ia menyarankan agar Narto meminum obat itu secara teratur, 3 kali sehari setelah makan. Jika dalam 2 hari tidak ada perubahan, dan jika muncul gejala lain seperti mual atau demam, dokter menganjurkan agar Narto segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Berdasarkan gejalanya, dokter mencurigai Narto terkena usus buntu, tetapi tidak memberikan penanganan lebih lanjut selain obat sementara. Saran dokter tampaknya tidak cukup memberikan kelegaan bagi Narto, karena sekembalinya dari klinik, kondisinya justru semakin memburuk. Mual-mual mulai muncul, tubuhnya menggigil, dan rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan itu, Tarsi, istrinya, mulai mendesak agar suaminya segera dibawa ke rumah sakit. Tarsi tak keberatan menjual 2 ekor kambing mereka atau bahkan menggadaikan sebidang sawah kecil, jika itu bisa menolong nyawa suaminya. Namun, Narto tidak setuju dengan rencana itu. Baginya, kambing dan sawah adalah sumber mata pencaharian utama mereka, terutama sawah yang menjadi tumpuan harapan di tengah himpitan ekonomi. Meski menahan sakit yang semakin tak tertahankan, Narto masih saja khawatir tentang masa depan ekonomi keluarga mereka jika harus menjual harta benda. Namun, Tarsi terus meyakinkan bahwa kesehatan suaminya jauh lebih penting daripada harta benda yang mereka miliki. Setelah bujukan yang tak henti dari sang istri, Narto akhirnya menyerah pada kenyataan bahwa kondisinya tidak bisa lagi diabaikan. Mereka segera menuju rumah sakit swasta di kota. Sesampainya di sana, Narto langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Kondisinya yang sudah kritis memaksa dokter jaga di IGD memberikan penjelasan yang tidak kalah serius. Dokter tersebut menyatakan bahwa Narto harus segera dioperasi untuk mengatasi usus buntunya yang sudah dalam kondisi rawan pecah. Jika tidak segera ditangani, nyawa Narto berada dalam bahaya besar. Mendengar kabar tersebut, Tarsi pun dilanda kepanikan yang luar biasa. Ia tahu bahwa mereka tidak memiliki asuransi kesehatan, termasuk BPJS, yang bisa meringankan biaya operasi. Dalam situasi yang serba terdesak, Tarsi mencoba mencari solusi terbaik, meskipun pikirannya terus dipenuhi dengan kekhawatiran akan biaya yang sangat besar. Sang dokter, yang mendengar kekhawatiran Tarsi, mulai bersikap dingin. Dia menyadari bahwa keluarga ini tidak memiliki uang yang cukup untuk menutupi biaya pengobatan yang mahal. Dokter tersebut menyarankan Tarsi untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis dalam untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat, karena dirinya hanya bertugas di IGD dan tidak bisa memberikan keputusan lebih lanjut. Dengan berat hati dan penuh kecemasan, Tarsi meninggalkan suaminya sejenak di IGD untuk menemui dokter spesialis. Saat bertemu dengan dokter spesialis dalam, Tarsi dengan nada suara yang semakin mengecil menjelaskan kondisi suaminya. Ia berharap ada solusi lain yang lebih terjangkau, namun jawaban yang didapat justru membuat hatinya semakin perih. Dokter spesialis menegaskan bahwa operasi itu mahal, bisa mencapai belasan juta rupiah, belum termasuk biaya inap. Ia menambahkan bahwa rumah sakit ini bukanlah lembaga sosial, dan segala sesuatunya membutuhkan biaya. Ucapan dokter yang terdengar begitu dingin dan menyakitkan menghantam hati Tarsi dengan keras. Ia sadar, dalam keadaan seperti ini, menjadi miskin berarti tidak berhak untuk jatuh sakit. Tarsi hanya bisa terduduk diam di hadapan si dokter spesialis, mendengarkan cemooh yang keluar dari mulutnya. Air mata yang semula ditahan mulai menitik, menandai betapa dalam luka yang ia rasakan akibat kata-kata kasar itu.
Dokter itu kemudian menambahkan dengan nada acuh, bertanya apakah Tarsi bisa mengusahakan uang sebesar 6 juta rupiah untuk operasi suaminya. Tarsi, dengan gemetar dan perasaan campur aduk, menjawab bahwa jika hanya 6 juta, mungkin ia bisa mengusahakannya. Namun, jika harus membayar 15 juta seperti yang disebutkan sebelumnya, itu adalah hal yang mustahil baginya. Dokter itu lantas menyampaikan syarat lainnya. Biaya operasi memang bisa ditekan menjadi 6 juta, namun yang akan melakukan operasi bukan dirinya, melainkan para mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani praktik kerja lapangan. Mereka adalah calon dokter muda yang belum banyak memiliki pengalaman di dunia medis. Dengan nada meremehkan, si dokter menegaskan bahwa hasil operasi tidak bisa diprediksi, karena operasi akan dilakukan oleh mereka yang masih belajar. Keberhasilan operasi tidak dijamin, dan Tarsi pun dihadapkan pada pilihan sulit, menerima bantuan para mahasiswa dengan risiko tinggi atau mencari uang lebih banyak untuk operasi yang dilakukan oleh dokter yang lebih berpengalaman. Tarsi pun bertanya dengan harapan yang samar, apakah suaminya masih bisa sembuh jika ditangani oleh mahasiswa. Dokter menjawab dengan singkat, menegaskan bahwa operasi memang bisa dilakukan, tetapi mengenai kesembuhan, itu bukan sesuatu yang bisa ia jamin. Yang terpenting, menurut dokter itu, adalah tindakan operasi dilakukan terlebih dahulu, terlepas dari siapa yang akan menanganinya. Dengan perasaan gundah, Tarsi meninggalkan ruangan dokter dan kembali menemui Narto yang terbaring di ruang tunggu. Ia kemudian menceritakan kepada suaminya bahwa biaya operasi bisa ditekan hingga 6 juta rupiah, tetapi harus ada pengorbanan yang lebih besar. Sawah dan 2 ekor kambing mereka mungkin harus dijual atau digadaikan. Narto masih merasa berat hati dengan keputusan itu, terutama karena ia memikirkan masa depan anak-anak mereka, Andi dan Yanti, yang masih duduk di bangku sekolah. Sawah yang dimiliki keluarga itu adalah satu-satunya sumber penghasilan tetap, dan jika sawah itu digadaikan, mereka tidak akan memiliki apa-apa untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Namun, Tarsi dengan penuh keyakinan menenangkan suaminya. Baginya, kesehatan Narto adalah yang paling utama. Ia meyakinkan bahwa setelah Narto sembuh, mereka bisa memulai lagi dari nol. Jika perlu, Tarsi rela bekerja sebagai buruh cuci gosok di rumah Ibu Haja Fitri, seorang tetangga yang cukup kaya, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. Mendengar keyakinan dan keteguhan hati istrinya, Narto akhirnya setuju. Mereka pun memutuskan untuk menjual 2 ekor kambing dan menggadaikan sawah mereka. Tarsi segera menghubungi Ibu Haja Fitri, memohon agar sawah kecil mereka bisa digadaikan. Beruntung, Ibu Haja Fitri menyetujui untuk membeli kambing dan memberikan pinjaman sebesar 7 juta rupiah dengan gadai sawah sebagai jaminan. Selain itu, Ibu Haja juga menawarkan pekerjaan harian kepada Tarsi, yang sangat bersyukur dengan kesempatan tersebut. Uang dari penjualan kambing dan gadai sawah itu segera digunakan untuk membiayai operasi suaminya serta membeli obat-obatan yang diperlukan. Namun, sesaat sebelum operasi dilaksanakan, Tarsi dipanggil oleh staf rumah sakit. Ia merasa cemas dan bingung ketika dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan kantor. Awalnya, Tarsi mengira mungkin rumah sakit akan memberikan bantuan atau santunan mengingat kondisi ekonominya yang serba terbatas. Tapi, kenyataan jauh dari apa yang ia bayangkan. Staf tersebut, dengan nada formal, memberitahukan bahwa Tarsi harus menandatangani sebuah surat pernyataan sebelum operasi dilakukan. Tarsi, yang merasa bingung dan tidak mengerti, meminta staf itu untuk menjelaskan isi surat tersebut. Staf rumah sakit menghela napas sebelum menjelaskan dengan lebih detail bahwa operasi akan dilakukan oleh para mahasiswa kedokteran, dan pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab atas hasil operasi, baik itu keberhasilan maupun kegagalannya. Segala risiko harus ditanggung oleh Tarsi dan keluarganya. Bahkan, kesalahan dalam prosedur medis pun sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pasien karena telah menyetujui tindakan tersebut. Tarsi hanya bisa mengangguk-angguk pelan, menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan perasaan tertekan, ia membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut, meski dalam hatinya penuh dengan keraguan. Setelah itu, ia kembali ke ruang tunggu, menunggu operasi suaminya dengan hati yang tak menentu. Dalam pikirannya, ia terus memikirkan risiko yang harus dihadapi. Meski demikian, Tarsi tetap berpegang pada harapan tipis bahwa operasi ini akan menyelamatkan nyawa suaminya, walaupun dilakukan oleh para mahasiswa yang masih minim pengalaman.
Dalam diam, Tarsi berdoa agar semua berjalan lancar, meskipun ketidakpastian dan ketakutan menghantui setiap detiknya. Baginya, tak ada yang lebih menakutkan daripada kemungkinan kehilangan orang yang paling ia cintai, sementara ia hanya bisa pasrah pada nasib yang tak menentu. Beberapa jam setelah operasi, Narto dibawa kembali ke kamarnya oleh seorang perawat. Suasana di ruangan itu sejenak terasa tenang, ketika perawat tersebut memberi kabar kepada Tarsi bahwa operasi usus buntu yang dijalani suaminya berjalan sukses. Meski masih harus menunggu proses pemulihan, perasaan lega menyelimuti hati Tarsi. Namun, di balik rasa syukurnya itu, ia tidak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar. Ketika efek bius mulai memudar, kesadaran Narto perlahan pulih. Ia merasa tubuhnya mulai bereaksi, meski rasa haus sangat mendominasi. Tarsi dengan cekatan memberikan air minum kepada suaminya, berharap ini dapat sedikit meringankan rasa tidak nyaman yang mungkin dirasakan Narto setelah menjalani puasa sebelum operasi. Meski begitu, Narto belum bisa merasakan apapun di perutnya. Tubuhnya masih terasa mati rasa, kemungkinan besar disebabkan oleh efek bius yang belum sepenuhnya hilang. Tarsi berusaha menenangkan hatinya, meyakini bahwa semua itu adalah hal yang wajar pasca operasi, dan berharap bahwa saat Narto bangun nanti, semuanya akan kembali normal. Namun, ketenangan itu segera pudar ketika Narto mencoba bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa kaku dan kakinya sangat lemas, bahkan hampir tidak bisa digerakkan. Kepanikan mulai muncul di wajahnya, tapi Tarsi masih mencoba berpikir positif. Ia berasumsi bahwa efek obat bius masih tersisa, meski dalam hatinya mulai timbul kekhawatiran yang ia simpan rapat-rapat. Ia mencoba membantu suaminya untuk bangun, meskipun usahanya tidak berhasil. Rasa lemas yang Narto rasakan terus berlanjut, terutama di bagian kaki, membuatnya semakin khawatir. Keesokan harinya, dokter spesialis datang untuk memeriksa kondisi Narto. Tarsi berharap mendapatkan jawaban atas ketidaknyamanan yang dialami suaminya, namun respon dokter tidak sesuai harapannya. Wajah dokter terlihat cemas sesaat setelah memeriksa luka operasi Narto, tetapi ia tidak mengungkapkan apapun yang signifikan. Dokter hanya mengatakan bahwa rasa lemas dan kebas itu masih merupakan efek dari bius, dan Narto akan segera pulih. Ia bahkan mengatakan bahwa suaminya sudah bisa pulang esok hari, meskipun kondisi Narto belum terlihat benar-benar membaik. Mendengar itu, Tarsi sempat meragukan keputusan dokter tersebut. Luka bekas operasi Narto masih basah, dan ia merasa tidak siap untuk merawat luka tersebut di rumah. Namun, dokter bersikeras bahwa Narto sudah layak pulang dan sebaiknya tidak perlu berlama-lama di rumah sakit, karena biaya yang akan terus bertambah. Tarsi merasa terdesak oleh keadaan, apalagi mereka tidak memiliki cukup uang untuk memperpanjang masa rawat inap di rumah sakit. Saat hari kepulangan tiba, Narto mencoba bangkit dari tempat tidur. Namun, seketika itu juga tubuhnya jatuh kembali ke kasur, dan tanpa disadari, jahitan pada perutnya terbuka, menyebabkan pendarahan. Tarsi panik melihat darah mengalir dari luka operasi suaminya, dan segera memanggil perawat untuk memberikan pertolongan. Perawat datang bersama dokter spesialis yang segera menjahit kembali bagian luka yang terbuka. Meskipun luka itu berhasil dijahit kembali, Tarsi merasa dokter terlihat tergesa-gesa, seolah tidak peduli dengan kondisi kaki Narto yang masih tidak bisa digerakkan. Narto mulai merasa frustasi. Sudah lebih dari 24 jam sejak operasi, tetapi bagian bawah tubuhnya masih lemas dan tidak merespon. Ia merasa dokter tidak memberikan perhatian yang layak terhadap keluhannya, namun Tarsi mencoba menenangkan suaminya. Ia berjanji untuk membawa Narto ke klinik langganan mereka jika kondisinya tidak membaik. Meski begitu, dalam hatinya, Tarsi juga menyimpan rasa cemas yang semakin besar. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah operasi biasa, ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi suaminya, dan ia khawatir akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di rumah, keadaan Narto justru semakin memprihatinkan. Setiap gerakan yang dulunya sederhana, seperti berjalan ke kamar mandi, mengambil makan, atau sekadar minum, kini menjadi hal mustahil baginya. Tarsi dan anak-anaknya, Andi dan Yanti, harus selalu siaga membantu Narto dalam melakukan aktivitas harian yang paling mendasar sekalipun. Hari-hari pasca operasi berlalu tanpa adanya tanda-tanda perbaikan, bahkan kondisi Narto semakin memburuk.
Tubuhnya setengah lumpuh, dan kakinya kini tidak lagi bisa menopang berat badannya. Lebih mengkhawatirkan lagi, luka bekas operasinya yang seharusnya sembuh justru terus mengeluarkan cairan bernanah yang berbau busuk, bercampur dengan darah segar. Beberapa jahitan di perut Narto tampak menganga, seakan tidak pernah tertutup dengan baik sejak awal. Melihat situasi ini, Tarsi tak punya pilihan lain selain membawa suaminya ke klinik kecil di desa mereka, berharap Dr. Yudi, dokter umum langganan mereka, bisa memberikan penjelasan yang lebih baik. Namun apa yang mereka dengar di klinik itu benar-benar menghancurkan hati mereka. Setelah memeriksa kondisi Narto dengan teliti, Dr. Yudi menjelaskan bahwa Narto mengalami kelumpuhan yang diakibatkan oleh malpraktek saat operasi. Luka operasi yang tanpa asal-asalan, menurutnya, menunjukkan bahwa Narto mungkin telah ditangani oleh dokter yang kurang kompeten. Bekas sayatan di perutnya terlalu panjang dan tidak proporsional untuk operasi usus buntu yang seharusnya bisa dilakukan dengan teknik yang lebih presisi. Mendengar itu, Tarsi dan Narto seperti disambar petir di siang bolong. Kenyataan bahwa operasi yang seharusnya menyelamatkan hidup Narto kini malah menghancurkan masa depannya terasa terlalu pahit untuk diterima. Kabar malpraktek tersebut segera sampai ke telinga Darmono, kakak Narto, yang dengan cepat mendatangi rumah sakit tempat adiknya dioperasi. Dengan amarah yang membara, Darmono menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Di ruang resepsionis, ia menuntut keadilan bagi adiknya, menganggap bahwa pihak rumah sakit telah lalai hingga menyebabkan Narto lumpuh. Namun, usahanya menghadapi tembok tebal birokrasi dan surat pernyataan yang pernah ditandatangani oleh Tarsi. Pihak rumah sakit, yang diwakili oleh seorang staf, dengan tegas menjelaskan bahwa semua risiko operasi sudah disampaikan sejak awal. Menurut mereka, Narto mengalami kelumpuhan akibat dosis bius yang berlebihan, namun itu bukanlah kelumpuhan permanen. Mereka menyarankan agar Narto menjalani terapi untuk memulihkan kondisinya. Staf rumah sakit bahkan mengancam akan menuntut balik Darmono jika ia terus membuat keributan. Dengan hati penuh kecewa, Darmono pulang dan menyampaikan kabar buruk itu kepada adiknya dan Tarsi. Narto merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia yang dulunya begitu kuat dan mandiri, kini harus bergantung sepenuhnya pada orang lain. Rasa sakit, ketidakmampuan bergerak, dan kenyataan bahwa semua harta mereka habis untuk berobat semakin membebani pikiran Narto. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia mengungkapkan kekesalannya kepada Tarsi, namun Tarsi tetap berusaha menenangkannya. Di tengah penderitaan yang dialaminya, Tarsi masih percaya bahwa ini semua hanyalah ujian yang harus mereka lalui bersama. Namun, kondisi Narto terus memburuk. Setiap hari, tubuhnya semakin lemah, sementara luka di perutnya terinfeksi semakin parah, mengeluarkan nanah dan darah dengan bau amis yang menyengat. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini kian kurus, seakan hanya tinggal tulang berbalut kulit. Di tengah keputusasaan-nya, Narto mengutarakan sesuatu yang kelam kepada Tarsi. Ia berkata bahwa jika ia meninggal, ia tidak akan pernah rela membiarkan orang-orang yang telah menyakitinya hidup tenang. Ada kemarahan yang membara di balik ucapannya, sebuah janji yang terdengar seperti ancaman. Hanya beberapa hari setelah ucapan itu, Narto menghembuskan napas terakhirnya. Tarsi berduka, namun ia tahu bahwa ini adalah akhir dari penderitaan suaminya. Kematian Narto datang dengan begitu cepat, tepat pada bulan November 2016. Kesedihan menyelimuti keluarga mereka, namun cobaan belum berakhir. 5 hari setelah kepergian Narto, rumah Tarsi kedatangan tamu tak terduga. Ibu Haja Fitri, wanita dermawan yang sering membantu Tarsi, datang ke rumah pagi-pagi sekali. Tarsi heran dengan kunjungan mendadak itu, karena biasanya Ibu Haja hanya menghubunginya jika ada pekerjaan. Namun, kali ini wajah Ibu Haja tampak berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang besar. Dengan suara bergetar, Ibu Haja menceritakan bahwa semalam ia didatangi oleh Narto. Ibu Haja datang dengan wajah pucat dan suara gemetar, menceritakan mimpi menyeramkan yang dialaminya semalam. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh Narto, suami Tarsi, namun dalam wujud yang jauh dari manusia normal. Malam itu, sebelum tidur, Ibu Haja sempat mengambil sebutir apel di dapur ketika tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan yang memanggil namanya. Suara itu semakin lama semakin jelas, terdengar seperti rintihan seseorang yang tengah kesakitan.
Saat Ibu Hajah mendekati meja makan, suara itu semakin mengerikan, disertai suara gesekan benda berat yang diseret di lantai. Dengan jantung berdegup kencang, Ibu Hajah menengok ke arah suara dan seketika tubuhnya terasa kaku. Di sana, ia melihat sosok Narto menyeret tubuhnya menggunakan kedua tangan, sementara tubuh bagian bawahnya yang lumpuh terseret di lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kulitnya tampak seperti mayat yang sudah lama membusuk. Tubuhnya gemetar ketakutan, sementara suara Narto memanggil lirih, memohon pertolongan. Ia meminta agar istrinya, Tarsi, ditolong. Namun sebelum Ibu Hajah sempat bereaksi, pemandangan mengerikan itu lenyap begitu saja, meninggalkan kesan mendalam di hati Ibu Hajah. Mendengar cerita itu, Tarsi hanya bisa menggeleng perlahan, tak percaya bahwa suaminya bisa menjadi hantu penasaran. Baginya, selama ini rumahnya tenang, tak pernah ada tanda-tanda kehadiran Narto yang gentayangan. Namun Ibu Hajah meyakini bahwa masih ada urusan duniawi yang belum selesai, membuat arwah Narto masih berkeliaran, mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Saat itu, Bu Hesti dan Bu Farida, tetangga yang kebetulan sedang menjemur pakaian di depan rumah, ikut mendekat setelah mendengar percakapan tersebut. Bu Hesti bercerita bahwa ia juga pernah diganggu oleh sosok almarhum Narto, tepat di hari ketiga setelah beliau wafat. Malam itu, ketika ia sedang tidur lelap, tiba-tiba kakinya digoyang-goyang hingga ia terbangun. Dengan bingung, ia melihat sekeliling kamar, namun hanya suaminya yang sedang terlelap di sampingnya. Saat Bu Hesti berusaha kembali tidur, terdengar lagi suara lemah memanggil namanya, suara seorang lelaki yang meminta pertolongan. Suara itu semakin jelas dan disertai suara benda diseret di lantai. Ketika Bu Hesti mengintip ke bawah ranjangnya, ia melihat sosok Narto dalam keadaan yang sama seperti yang dilihat oleh Ibu Hajah. Narto merangkak dengan menggunakan kedua tangannya, sementara tubuh bagian bawahnya lumpuh dan terseret. Bu Hesti tidak mampu bergerak atau bersuara, hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan menyeramkan itu hingga akhirnya Narto menghilang keluar dari kolong ranjangnya. Bu Farida, yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama, juga bercerita tentang pengalaman suaminya, Robi. Malam itu, setelah pulang dari hajatan desa, Robi melewati TPU yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Narto. Ketika melewati makam Narto, Robi sempat terlintas pikiran tentang ketidakadilan hidup, mengingat mereka sebaya namun takdir berkata lain. Beberapa langkah kemudian, Robi mendengar suara benda diseret di tanah. Awalnya ia mengira hanya hembusan angin atau binatang kecil yang melintas, namun saat kakinya terantuk sesuatu, ia hampir pingsan karena melihat tubuh Narto terbaring di tanah, merangkak dengan kedua tangan, sementara tubuh bagian bawahnya lumpuh. Narto memanggil-manggil suami Bu Farida, meminta tolong untuk istrinya. Bu Farida mengisahkan kejadian itu dengan nada getir. Sejak peristiwa tersebut, Robi jatuh sakit karena trauma. Warga desa pun mulai geger setelah mendengar kabar bahwa arwah Narto sering menampakkan diri di berbagai tempat. Kabar tentang arwah penasaran Narto sampai ke telinga Darmono, kakak Narto. Tanpa menunggu lama, ia mendatangi rumah Tarsi untuk mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Tarsi yang semula tak percaya akhirnya mengaku bahwa semalam setelah Narto meninggal, ia juga bermimpi didatangi oleh suaminya. Dalam mimpinya, Narto berkata bahwa ia belum bisa pergi karena urusannya di dunia belum selesai. Ia merasa khawatir terhadap nasib Tarsi dan anak-anaknya, karena ia pulang tanpa meninggalkan apa-apa untuk mereka. Tarsi mengisahkan bahwa dalam mimpinya, ia mencoba menenangkan Narto, memintanya untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Namun Narto hanya menghilang begitu saja, meninggalkan Tarsi dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Arwah suaminya ternyata masih menanggung beban berat dari kehidupan yang ia tinggalkan. Darmono, yang merasa gelisah setelah mendengar desas-desus mengenai adiknya yang menghantui warga kampung, akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia tidak ingin nama baik adiknya, Narto, tercoreng akibat rumor yang berkembang. Apalagi, beberapa tetangga mengaku melihat penampakan Narto yang menyeramkan, membuat warga percaya bahwa arwahnya masih berkeliaran karena urusan duniawi yang belum selesai. Tanpa berpikir panjang, Darmono mengunjungi seorang sesepuh atau orang pintar yang dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah. Tujuannya jelas,
Ia ingin memastikan bahwa nama baik adiknya tetap terjaga dan gangguan terhadap warga kampung bisa dihentikan. Sesampainya di rumah sesepuh, Darmono langsung menjelaskan dengan rinci semua kejadian aneh yang dialami oleh warga sekitar setelah kematian Narto. Sesepuh tersebut mendengarkan dengan seksama, memperhatikan setiap detil yang disampaikan Darmono. Setelah cerita selesai, ia memberikan pendapatnya. Menurut sang sesepuh, arwah Narto masih bergentayangan karena ada rasa khawatir yang mendalam terhadap istri dan anaknya. Namun, yang lebih mencolok, Narto meninggal dengan menyimpan perasaan dendam. Dendam itulah yang membuatnya tidak bisa tenang di alam sana, dan membuat arwahnya terus mengganggu orang-orang yang pernah terlibat dalam hidupnya. Pernyataan sesepuh itu membuat Darmono terdiam. Ia merenung dan mulai menghubungkan perasaan dendam yang dimaksud dengan pengalaman pahit yang dialami Narto sebelum meninggal. Darmono meyakini bahwa dendam tersebut berasal dari rasa ketidakadilan akibat malpraktik yang terjadi selama proses pengobatan Narto di rumah sakit. Bukan hanya itu, harta benda mereka pun terkuras habis untuk membiayai pengobatan yang tidak pernah berhasil. Sesepuh tersebut lalu memberikan saran agar Narto ditahlilkan pada hari ke-7 wafatnya. Ritual tersebut dipercaya akan membantu menyelesaikan urusan yang belum selesai dan mengantar arwah Narto menuju ketenangan abadi. Dalam perjalanan pulang, pikiran Darmono dipenuhi oleh berbagai rencana untuk segera mengadakan tahlilan. Namun, setibanya di rumah Tarsi, ia merasa ada yang tidak beres. Pintu rumah itu terbuka lebar, seolah menyambut tamu, dan sebuah mobil mewah yang asing terparkir di depannya. Rasa penasaran menyelimuti dirinya. Darmono diam-diam mengintip dari luar jendela, berharap mendapat penjelasan atas situasi tersebut. Ia melihat dua pria berpakaian rapi sedang berbicara dengan Tarsi di ruang tamu. Di tangan mereka terdapat amplop coklat tebal yang diserahkan kepada Tarsi sebelum keduanya pamit dan pergi. Ketika salah satu pria tersebut berpapasan dengan Darmono, ia terkejut karena mengenali wajah itu sebagai staf dari rumah sakit tempat Narto dirawat sebelum meninggal. Pertanyaan besar berkecamuk di benaknya, mengapa mereka datang ke rumah Tarsi? Dengan nada penuh kecurigaan, Darmono bertanya pada Tarsi tentang maksud kedatangan dua pria tersebut. Tarsi menjelaskan bahwa mereka adalah dokter spesialis bedah dan staf rumah sakit yang dulu menangani Narto. Rupanya, mereka datang dengan maksud meminta maaf atas kelalaian yang menyebabkan Narto kehilangan nyawanya. Mereka menyadari kesalahan mereka setelah mengalami gangguan berupa mimpi buruk dan teror dari sosok menyeramkan yang menyeret tubuhnya. Tidak hanya meminta maaf secara lisan, kedua pria itu juga mengembalikan uang sebesar 6 juta rupiah yang pernah digunakan Tarsi untuk pengobatan Narto, serta memberikan santunan sebesar 4 juta sebagai tanda permohonan maaf. Setelah mendengar penjelasan Tarsi, Darmono merasa lega sekaligus terkejut. Kejadian tersebut membenarkan saran dari sesepuh, bahwa arwah Narto terganggu oleh rasa ketidakadilan yang dialaminya. Darmono kemudian menceritakan hasil konsultasinya dengan sesepuh yang menyarankan agar tahlil dilakukan tepat pada hari ke-7 wafatnya Narto. Ia yakin, dengan mengadakan tahlilan, arwah Narto bisa mencapai ketenangan dan berhenti mengganggu orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Tarsi pun setuju dengan ide tersebut, terutama karena ia memang sudah berniat untuk mengadakan tahlil namun terkendala oleh keterbatasan dana setelah kematian suaminya. Keesokan harinya, tahlilan untuk Narto pun digelar dengan hikmat. Doa-doa dipanjatkan untuk mengantar kepergian Narto ke alam yang lebih damai. Setelah acara selesai, gangguan-gangguan yang sebelumnya dirasakan oleh warga kampung perlahan menghilang. Pak Didik, seorang guru ngaji yang juga dikenal memiliki kemampuan spiritual, mengonfirmasi bahwa arwah Narto sudah tenang. Pak Didik menjelaskan bahwa dengan adanya permintaan maaf dari pihak yang bertanggung jawab dan tahlilan yang dilakukan, Narto merasa bahwa urusan duniawinya telah selesai. Kini, kampung kembali tenang, dan bayang-bayang ketakutan tentang arwah penasaran tidak lagi menghantui warga.